Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok 4. Untuk mata kuliah analisis investasi pasar modal akan membawakan atau mempresentasikan materi mengenai return dan juga risiko dari aktiva tunggal. Di kelompok 4 sendiri ada Wayuni Anggraini dengan NIM 008, Disti Aulia Ramadhani dengan NIM 026, Nikade Imelda dengan NIM 028, Eka Nur Aprilia dengan NIM 122, dan saya sendiri Xiaomi Novia Saputri dengan NIM 130. Nah, sebelum kita membahas materi kali ini lebih dalam, kita perlu mengerti dulu sih apa sih itu return. Nah, return itu merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor untuk berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor itu untuk menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Nah, gampangnya itu return itu adalah keuntungan yang kita dapetin dari investasi yang kita lakukan. Nah, return itu bisa muncul dari dua. Yang pertama yield dan juga capital gain atau loss. Nah, untuk yield sendiri yaitu adalah penghasilan rutin. Misalnya, kalau kita beli saham, kita bisa dapat dividen. Nah, dividen ini adalah yield. Atau misalnya kalau kita investasi di obligasi, nah kita akan dapat bunga obligasi. Nah, ini yang dikatakan sebagai yield atau penghasilan rutin. Nah, yang kedua, capital gain atau loss. Nah, kalau capital gain or loss ini adalah selisih antara harga jual dengan harga beli. Jadi, misalnya sekarang kita mau membeli saham Unilever misalnya. Harga sekarang saham Unilever per satu sahamnya itu misalnya 5.000. Nah, kemudian kita sebulan kemudian kita mau jual, ternyata harganya 5.500. Nah, berarti capital gain yang kita dapat adalah Rp500. Nah, itu gain. Tapi misalnya setelah sebulan kemudian harganya ternyata nggak naik, tapi malah turun jadi 4.500. Berarti kita dapat loss Rp500 karena harga jualnya lebih rendah dibandingkan dengan harga beli sebelumnya. Harga beli ketika kita membeli saham itu. Nah, rumus dari return ini yaitu capital gain or loss ditambah dengan yield. Nah, misalnya tadi saham Unilever ya, 5.000, terus ketika kita jual 5.500 berarti gain yang kita dapat Rp500. Terus ternyata setelah setahun kita dapat dividen Rp100. Nah, berarti total return yang kita dapatkan untuk satu saham itu Rp600. Nah, next ini terkait return. Nah, di sini, capital gain or loss merupakan selisih dari harga investasi sekarang relatif dengan harga periode lalu. Ini rumusnya untuk capital gain sendiri, harga investasi periode lalu dikurangi harga sekarang dibagi dengan harga investasi periode lalu. Berarti yang tadi, kalau kita contohin, harga investasi sekarangnya 5.500 dikurang periode lalu Rp5.500 dibagi dengan 5.000. Tuh, berarti itu adalah capital gain yang kita dapat. Kemudian untuk returnnya, rumusnya harga sekarang dikurang harga sebelumnya ditambah dividen dibagi dengan harga untuk tahun sebelumnya. Makanya didapatkan return total karena di sini udah ditambahkan dengan D, itu dividen. Nah, jenis-jenis return itu ada tiga, yaitu realized return, required return, dan juga expected return. Nah, untuk um, realized return ini terjadi eh, dihitung berdasarkan data historis atau data ketika kita beli.
Nah, kemudian untuk required return ini adalah tingkat return minimal yang dikehendaki oleh investor atas preferensi subjektif investor terhadap risiko. Jadi, berapa sih tingkat pengembalian minimal yang investor itu mau gitu. Misalnya dia berharapnya uh, expected um, tingkat return minimalnya itu misalnya 10%. Nah, itulah required return-nya. Terus expected return yaitu return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Nah, ini berapa pengembalian yang diharapkan gitu intinya. Kemudian kita masuk ke risiko. Nah, risiko itu adalah kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan. Nah, jadi misalnya saya sebagai investor berharapnya akan dapat pengembaliannya lebih besar dari harga harga beli saya sebesar 5%. Sebenarnya keuntungan yang saya inginkan itu 5%. Atau 10% lah, supaya gampang ya dihitung. 10%. Tapi ternyata harganya itu malah turun terus. Nah, jadi itulah resiko yang harusnya saya berharapnya dapat return atau pengembaliannya 10% dari harga belinya, malah turun. Nah, selisih ketika yang saya harapkan dengan harga sekarang saat ini yang saat turun itu, nah itulah yang disebut resiko. Karena perbedaan gitu. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, maka semakin besar pula resiko investasi tersebut. Nah, karena kenapa sih ada uh, semakin besar perbedaan, semakin besar resiko investasi itu. Nah, karena investasi itu kan ada yang resikonya kecil, ada juga yang berisiko tinggi, tergantung preferensi dari investor itu sendiri. Misalnya investasi di deposito, nah itu kan investasi yang resikonya kecil karena udah dijamin, bank itu udah dijamin oleh LSM. Nah, tapi pengembaliannya itu kecil. Nah, itulah yang ada di investasi. Jadi ketika resikonya kecil, maka kemungkinan returnnya juga kecil. Nah, sebaliknya, ketika kita investasi misalnya di saham atau kripto yang mana akan ada misalnya resiko pasar. Nah, bisa jadi harga saham atau kripto itu bisa aja naik atau turun tergantung permintaan pasar. Nah, karena resikonya tinggi, karena kita bisa aja rugi ya. Dan karena itu, maka kita juga bisa dapat return yang tinggi karena resikonya tinggi juga. Nah, itu. Kemudian jenis-jenis resiko, yang pertama ada risiko sistematis atau risiko pasar, yaitu risiko yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan. Nah, em, dari buku yang saya baca, penulis itu menyebut bahwa risiko pasar ini disebut sebagai risiko umum karena eh, risiko ini tidak dapat didiversifikasi. Kemudian yang kedua, yaitu risiko tidak sistematis atau risiko spesifik atau risiko yang dimiliki perusahaan. Dan risiko ini tidak terkait dengan perubahan pasar secara keseluruhan, tapi risiko ini lebih terkait pada perubahan kondisi mikro perusahaan penerbit dari sekuritas. Nah, risiko perusahaan ini bisa diminimalkan dengan melakukan diversifikasi aset dalam suatu portofolio. Nah, ini contohnya gini. Misalnya, perusahaan di bidang pariwisata. Ketika COVID-19 kemarin, perusahaan kan pemerintah melakukan lockdown ya. Maka dari itu untuk perusahaan di bidang pariwisata misalnya ya, travel agency, nah itu akan turun lah pe pemasukannya karena yaitu ada kebijakan pemerintah yang
berkebalikan lah dengan perusahaannya. Kan perusahaan itu mau banyak turis-turis yang datang gitu kan. Tapi di lockdown ditutup, otomatis turis tidak bisa datang. Makanya pendapatan perusahaannya menurun. Nah, saham perusahaannya juga bisa turun karena permintaan pasarnya juga akan kecil karena tahu resiko yang akan dihadapi perusahaan itu. Nah, ketika di masa COVID-19 itu, nah kita kalau kita melakukan diversifikasi aset, yaitu kita punya portofolio aset atau saham di beberapa perusahaan berbeda. Misalnya satu tadi di perusahaan pariwisata, yang kedua perusahaan obat-obatan misalnya. Nah, yang ketiga misalnya tambang gitu. Nah, maka ketika salah satu perusahaan ini menghadapi kondisi tertentu, perusahaan lain belum tentu mengalami resiko yang sama atau keadaan yang sama. Nah, tadi misalnya di perusahaan pariwisata, permintaan sahamnya turun. Nah, belum tentu di perusahaan obat-obatan dan tambang ini turun juga kan. Malah untuk di perusahaan obat-obatan ini di masa COVID-19 itu meningkat karena emang permintaan akan barangnya juga meningkat, gitu kan. Next, yaitu estimasi resiko, yaitu besaran resiko investasi yang diukur melalui deviasi standar dari return yang diharapkan. Nah, deviasi standar sendiri itu adalah akar kuadrat dari varians yang menunjukkan seberapa besar penyebaran variabel random di antara rata-ratanya. Semakin besar penyebarannya, semakin besar varians atau deviasi standar investasi tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu resiko aktiva tunggal. Nah, aktiva tunggal ini adalah ketika kita hanya berinvestasi di satu aset aja. Jadi, ketika kita investasi hanya di satu aset aja, atau kayak dalam satu keranjang aja, satu jenis investasi, misalnya saham, berarti saham aja, satu jenis saham. Tuh. Nah, ketika kita taruh uang di satu tempat, maka resikonya itu jadi nggak terbagi kemana-mana. Artinya, ketika ada perubahan atau naik turunnya return, maka berdampak 100% penuh terhadap kita gitu karena kita hanya punya tunggal aktifannya atau satu gitu di satu tempat. Beda halnya kalau kita punya portofolio di beberapa aset. Tuh. Nah, itu maka resikonya akan terbagi-bagi. Jadi kalau yang satu kena resiko, yang lainnya belum tentu kena. Jadi kalau satu rugi, kita belum tentu semuanya rugi. Saja di satu sisi kita rugi, tapi di investasi lainnya instrumen lainnya kita bisa untung. Jadi saling menutup itu. Jadi dengan adanya risiko aktif dengan adanya aktiva tunggal ini menurut saya itu sangat merugikan karena ketika rugi kita akan 100% rugi atau secara penuh gitu terdampaknya. Nah, ini jenis risiko dan cara mengukurnya udah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi kesimpulan dari materi kali ini yaitu ketika kita berinvestasi, sebaiknya kita jangan menaruh di satu keranjang atau kita melakukan diversifikasi terhadap investasi kita. Sehingga ketika kita mengalami kerugian, itu tidak berdampak ke semuanya atau resikonya akan terbagi-bagi berdasarkan instrumen yang kita miliki. Ya. Sekian yang dapat saya sampaikan mewakili kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.